Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan coba jawab satu pertanyaan yang ya mungkin kedengeran simple, tapi sering banget kita lupain di tengah kesibukan. Siapa Anda sebenarnya? Wah, itu dia. Pertanyaan simpel di permukaan, tapi kalau digali, dalamnya bisa nggak ada habisnya ya. Iya kan? Nah, kita bakal menyelami bab 3 dari materi yang Anda bagikan, ini dari A.J. Vaden. Bab ini tuh nantang kita banget buat ngelihat identitas kita lebih dari sekedar ya kerjaan atau apa aja sih yang udah kita capai. Betul. Jadi, misi kita kali ini ya buat refleksi bareng Anda semua. Kita mau gali, kenapa sih kok penting banget paham jati diri? Siapa Anda? Bukan cuma apa yang Anda lakukan, itu jadi fondasi gitu. Kita bakal pakai wawasan dan, nah ini menarik, cerita pribadinya E.J. Vaden buat ngebimbing kita. Pendekatan Veden di bab ini emang langsung kerasa beda sih sebelum ngomongin soal, citra diri keluar, personal brand gitu kan. Personal brand. Dia malah kayak maksa kita buat stop dulu deh, lihat ke dalam. Fokusnya tuh ke fondasi internal. Siapa kita sebenarnya? Ini bukan cuma langkah awal, tapi kayaknya ini intinya banget gitu loh. Oke. Mari kita bedah nih lapisannya. A.J. Vaden mulai dengan ajakan yang lumayan gimana ya, nusuk gitu. Untuk tahu kemana Anda mau pergi, Anda perlu berhenti sejenak dan perhatikan di mana Anda sekarang. Plus ingat gimana Anda bisa sampai di sini. Kayak disuruh pencet tombol pause ya rasanya. Persis. Dan penekanan buat berhenti sama lihat ke belakang ini bukan sekedar nostalgia atau meratapi masa lalu ya. Veden ngelihatnya ini krusial buat ngumpulin data diri. Data diri, oke. Gimana kita mau ngerencanain masa depan kalau kita nggak jujur sama posisi kita sekarang, sama nggak paham jalan yang udah kita lewatin. Ini soal apresiasi seluruh perjalanan, menang kalah, tantangan, pertumbuhan yang mungkin kita nggak sadar. Tanpa inventarisasi jujur ini, ya tujuan kita bisa jadi cuma angan-angan aja. Inventarisasi jujur. Kata kunci bagus tuh. Dan ini nyambung banget ke jebakan yang Vaden bilang sering kita alami. Kita nyamain diri kita sama apa yang kita lakukan. Ah, iya. Jabatan kita, gelar kita, peran kita di keluarga, status sosial. Otomatis banget nggak sih? Kalau kenalan kan seringnya nanya, kerja di mana? Atau sibuk apa? Nah, di sini nih Vaden kayak ngasih pisau bedah gitu. Dia misain tegas antara being, ya keberadaan kita, siapa kita di level inti, sama doing, yaitu peran, label, aktivitas, pencapaian. Dia bilang, siapa Anda bukanlah apa yang Anda lakukan. Ini beda banget loh. Identitas inti kita itu sesuatu yang ada, nggak peduli kita lagi ngapain. Peran sama label kan bisa ganti-ganti. Tapi rasanya susah banget ya, misahinya di dunia nyata. Kayak yang Anda bilang tadi, masyarakat kita kan orientasinya ke pencapaian banget. Kita dinilai, bahkan nilai diri sendiri, dari doing kita. Terus gimana dong caranya biar kita bisa lepas dari dorongan buat terus melakukan biar merasa berharga? Itu dia tantangannya. Besar banget. Dan Faraden juga nggak nganggap remeh kok. Kita kan hidup di budaya yang seringnya ngukur nilai pakai ukuran luar. Duit, jabatan, dikenal orang. Validasi datang dari luar. Akibatnya ya gitu, kita bisa kejebak ngejar terus pencapaian berikutnya cuma buat dapat validasi lagi. Atau jadi people pleaser, nurutin maunya semua orang kecuali diri sendiri. Efeknya, ya kita jadi hilang kontak sama being kita, sama suara hati, sama apa yang beneran bikin kita semangat. Jadinya hidup pakai skrip orang lain. Wah, itu capek banget pasti. Dan A.J. Vaden sendiri, dia nggak ngomong teori doang kan ya. Dia ngalamin banget pergulatan identitas ini. Secara personal, sakit banget malah. Dan dia cerita terbuka di bab ini. Mulai dari trauma masa kecilnya. Ceritanya itu jadi contoh yang kuat banget ya, gimana narasi dari luar atau dari diri sendiri bisa ngebentuk cara kita ngelihat diri kita, seringnya tanpa sadar, dari kecil banget. Ia dicerita soal kecelakaan mobil parah yang dialami keluarganya pas dia umur 7 tahun. Momen yang ngubah semua. Ayahnya berhasil narik dia keluar, tapi ibu sama 2 kakak laki-lakinya kejebak di mobil yang rengsek. Aduh, Secara medis, kakaknya itu sempat dinyatakan meninggal di tempat. Tapi akhirnya, wah ini luar biasa sih. Mereka selamat dan pulih. peristiwa yang disebut keajaiban ya sama banyak orang. Tapi ironisnya, label keajaiban ini malah jadi semacam bayangan gelap buat A.J. Vaden kecil. Tepat. Pas kedua kakarnya dirayain, dipuji sebagai anak ajaib. Dia yang fisiknya nggak parah-parah amat, malah ngerasa kayak figuran aja di cerita keluarganya.
Ngerasa diabaikan, nggak sepenting kakaknya. Kebayang sih. Nah, dari situ dia mulai nelan sebuah kebohongan gitu. Yang racun banget. Kalau dirinya itu kurang, berharga, less than. Nggak spesial, nggak pantas dapat perhatian kayak kakak-kakaknya. Perasaan ini yang terus dorong dia bertahun-tahun buat melakukan sesuatu. Berprestasi, sukses, biar dapat pengakuan yang dia rasa hilang itu. Ini contoh jelas banget ya gimana pengalaman sakit atau trauma bisa ngelahirin keyakinan yang ngebatasin kita. Atau yang Faedan sebut kebohongan tentang diri kita. Kalau nggak kita proses secara sadar, ya kebohongan itu bisa jadi identitas kita. Nah, disinilah Faden dapat pencerahan penting yang jadi inti pesannya. Setelah bertahun-tahun berjuang, dia nyimpulin, kalau Anda nggak mendefinisikan identitas Anda sendiri, ya secara otomatis Anda bakal biarin dunia yang nentuin. Dalam banget itu. Wak banget kan? Ini nunjukin betapa pasifnya kita seringkali soal identitas kita. Kita biarin aja omongan orang, ekspektasi masyarakat, atau bahkan cara kita salah tafsir masa lalu buat nentuin siapa kita. Kesadaran ini jadi titik baliknya. Dan dari sini, Faden bikin semacam alat gitu, konseptual tapi praktis, buat bantu orang ngerebut lagi cerita identitasnya. Namanya bandul perspektif atau perspektif pendulum. Bandul perspektif. Kedengarannya oke nih. Gimana cara kerjanya? Ini bukan cuma kiasan kan? Bukan kiasan aja, tapi proses mental yang bisa dilatih. Bayangin aja bandul. Di satu ujung ayunan itu ada rasa sakit atau pengalaman negatif yang lumayan ngena lah di hidup Anda. Rasa sakit ini seringnya bikin muncul kebohongan, keyakinan negatif. Saya nggak cukup baik, saya nggak pantas, saya gagal. Oke. Di ujung satunya ada kebenaran-kebenaran soal nilai asli Anda, potensi Anda, tujuan unik Anda, lepas dari rasa sakit. Nah, pusat gravitasinya bandul ini, titik seimbangnya, itu adalah identitas yang secara sadar Anda pilih buat diyakini. Jadi bukan berarti kita nyangkal rasa sakitnya ya, tapi lebih ke milih cerita mana yang mau kita pegang. Milih kebenaran di atas kebohongan yang lahir dari sakit itu. Tepat sekali. Prosesnya itu ngakuin sakitnya, ngenalin bohongnya. Terus secara sadar dan aktif, milih buat percaya dan nyatain kebenaran tentang diri Anda. Ini nyambung sama ide Fauden yang lain. Rasa sakit Anda adalah persiapan untuk tujuan Anda. Oh, Bukan berarti kita nyari sakit ya. Bukan gitu. Tapi artinya, pengalaman paling sulit kita, kalau kita olah pakai bandul perspektif ini, bisa jadi sumber kekuatan loh. Bisa numbuhin empati, ketahanan, pemahaman unik yang justru jadi bekal kita buat tujuan hidup kita, buat nyambung sama orang lain yang ngalamin hal mirip. Jadi intinya, bandul perspektif ini bukan cuma lihat masa lalu, tapi aktif ngerebut kembali narasi dari sakit jadi kekuatan. Alat reklamasi identitas gitulah. alat reklamasi identitas. Wah, suka nih istilahnya. Terus, langkah praktisnya gimana kalau ada yang mau coba pakai bandul perspektif ini? Faden jelasinnya lumayan runut sih. Pertama, identifikasi rasa sakit yang signifikan. Ini butuh jujur ya, berani lihat lagi momen sulit. Kedua, kenali kebohongannya. Tanya ke diri sendiri, keyakinan negatif apa sih tentang saya yang muncul gara-gara ini? Apa yang saya bilang ke diri sendiri? Atau orang lain bilang yang rasanya kok bohong ya? Oke. Ketiga, lawan dengan kebenaran. Secara sadar, bikin rumusan kebenaran yang lawannya si kebohongan tadi. Kebenaran soal siapa Anda sebenarnya, nilai Anda, potensi Anda. Bukan cuma positive thinking ya, tapi ngakuin esensi diri yang lebih dalam. Faden nyimpulin jadi 3 aksi kunci. Sebutkan kebohongan itu, name the lie, claim kebenarannya, claim the truth, terus proklamasikan selama sisa hidup Anda. Proclaim it for the rest of your life. Proklamasikan selama sisa hidup. Berarti ini bukan perbaikan sekali jadi ya? Kayak latihan otot mental terus-terusan gitu. Banget. Kayak kasus Faden sendiri, dia harus terus-terusan nyebut kebohongan. Saya kurang berharga dari masa kecilnya itu. Terus aktif klaim kebenaran kalau dia unik, berharga, punya tujuan sendiri. Dan memproklamasikan itu, artinya yang ngingetin diri terus soal kebenaran itu. Apalagi kalau ragu atau suara lama muncul lagi. Komitmen harian lah buat jaga titik seimbang emosi kita di kebenaran yang kita pilih, bukan di kebohongan lama. Proses berkelanjutan ini ngebawa kita ke poin penting lain yang Faden tekanin, soal memiliki kisah kita sepenuhnya, owning our story. Maksudnya bukan cuma bagian yang keren-keren aja yang pantas dipajang, tapi semua bagian, termasuk yang berantakan, yang malu-maluin, yang penuh perjuangan. Kenapa ini penting? Bukannya kita maunya nyembunyiin sisi gelap kita ya?
Keinginan itu manusiawi banget sih. Kita kan pengennya nampilin yang terbaik. Tapi Vanden bilang, dan ini agak aneh ya buat banyak orang, justru di kelemahan kita, di bagian cerita kita yang paling sulit itu, disitulah ada kekuatan koneksi yang paling asli sama manusia lain. Oh iya? Iya, pas kita berani ngakuin perjuangan kita, gagal kita, rasa nggak cukup kita, itu bikin jembatan empati. Orang lain ngelihat sisi manusia kita, bukan topeng sempurna, dan mereka ngerasa, oh aku nggak sendirian. Ini ngebangun kedekatan dan kepercayaan yang jauh lebih dalam daripada sekedar pamer highlight reel. Tapi pasti ada yang nyanggah dong. Misalnya, gimana kalau masa lalu gue beneran jelek? Atau nggak nyambung sama sekali sama citra profesional yang lagi gue bangun? Gimana Faden jawabnya? Ya. Oke. Daripada dilihat sebagai cacat yang harus ditutupin, Fadin dorong kita lihat itu sebagai bagian fondasi yang ngasih kita sudut pandang unik, karakter yang dalam, dan, sekali lagi, kemampuan buat nyambung sama orang lain di level yang lebih manusiawi. Ngakuin masa lalu bukan berarti kejebak di sana, tapi gunain itu sebagai sumber kebijaksanaan dan koneksi. Jadi, memiliki seluruh kisah kita, termasuk luka dan perjuangannya, itu kunci buat nggak cuma paham diri sendiri, tapi juga buat bangun hubungan yang lebih otentik sama orang lain ya. Benar banget. Dan kalau ditarik benang merahnya lagi, pemahaman diri yang utuh ini, kenal being kita, molah sakit jadi tujuan pakai bandul perspektif, meluk semua cerita hidup kita, itu fondasi mutlak buat hidup secara otentik. Nah, otentik. Kalau kita udah nggak sibuk pakai topeng atau ngejar validasi luar, kita bisa mulai hidup dari inti diri kita. Dan dari otentisitas inilah tujuan hidup, purpose, seringkali mulai ngalir lebih alami dan jelas. Apa aja nih manfaat praktisnya kalau kita mulai hidup lebih otentik menurut Faden? Selain perasaan benar di dalam hati ya? Manfaatnya konkret banget kok, kerasa di sehari-hari. Faden nyebutin beberapa. Anda jadi berani bilang enggak ke hal-hal yang nyedot energi, meskipun itu populer atau diharapkan orang. Sebaliknya, Anda mulai proaktif ngejar aktivitas, hubungan, kerjaan yang beneran ngasih energi dan sejalan sama nilai-nilai Anda. Hidup jadi kerasa lebih intensional, nggak reaktif lagi sama tuntutan luar. Nggak lagi lari di treadmill ngejar fatamorgana pengakuan, tapi nemu kepuasan yang lebih stabil dari dalam diri. Ini bikin lebih puas, lebih berkelanjutan gitu rasanya. Energi yang terarah, hidup intensional, wah kedengaran bagus banget. Dan sebagai simbol komitmennya sama kebenaran yang dia pilih soal dirinya, Faden sampai bikin tato I am di pergelangan tangannya ya, pengingat fisik itu. Iya, kayak jangkar visual ya buat komitmen internalnya. Cara buat terus memproklamasikan kebenarannya tiap hari. Nah, terkait I am ini, Faden juga nekenin beberapa afirmasi inti yang menurutnya bukan sesuatu yang perlu kita kejar atau buktiin, tapi perlu kita akui sebagai kebenaran dasar soal kemanusiaan kita. Bahwa Anda adalah terpilih, chosen, Anda adalah dicintai, loved, Anda adalah berharga, valuable, Anda adalah baik, good, Anda adalah punya tujuan, purposeful. Ini perubahan cara pandang yang lumayan gede sih, dari ngejar jadi mengakui. Betul, pergeseran dari doing biar dapat nilai, jadi being yang udah bernilai dari sananya. Ini nantang banget banyak program sosial yang kita terima. Ngakuin nilai asli ini fondasi dari mana semua doing yang berarti seharusnya muncul. Ini ngarahin kita ke pertanyaan reflektif penting nih buat Anda yang dengerin. Apa afirmasi saya adalah versi Anda? Kebenaran dasar apa soal diri Anda yang mungkin selama ini kelewat atau ketutup sama kebohongan lama yang perlu Anda klaim dan proklamasikan mulai hari ini? Jadi kalau kita rangkum ya seluruh pembahasan dari bab 3 ini, pesannya kuat banget soal membangun dari dalam keluar. Sebelum Anda bikin strategi personal branding, sebelum nyusun rencana karir, langkah paling penting itu ya audit internal dulu, yang jujur dan dalam. Audit internal ya? Pahami siapa Anda di balik semua topeng, peran, pencapaian. Ini butuh berani lihat ke belakang tanpa ngejudge, pakai alat kayak bandul perspektif buat ubah cerita sakit jadi kekuatan, meluk semua bab di buku hidup Anda, bukan cuma halaman emasnya, dan secara sadar, terus-terusan, milih buat percaya kebenaran soal nilai dan potensi Anda, ngelawan suara negatif dari dalam atau luar. Ini kerjaan fondasi yang esensial banget lah sebelum bangun apapun di atasnya. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran penutup yang mungkin agak provokatif nih buat Anda bawa pulang. E.J. Faden kan yakin banget kalau rasa sakit itu nyiapin kita buat tujuan. Kalau kita anggap ini benar, ya anggap aja hipotesis gitu. Kalau rasa sakit terbesar dalam hidup Anda itu sebenarnya megang kunci atau paling nggak petunjuk ke
tujuan terbesar Anda? Petunjuk apa? Mungkin samar banget, mungkin selama ini Anda abaikan yang ada di pengalaman terberat Anda itu. Hmm, Apa sih yang coba diajarin sama perjuangan itu tentang siapa Anda sebenarnya, di level terdalam? Dan mungkin juga untuk siapa Anda ada di dunia ini. Pertanyaan gede sih emang. Tapi mungkin jawabannya kesimpan bukan di puncak sukses, tapi di lembah perjuangan yang udah Anda lewatin. Wah, refleksi yang kuat tuh buat direnungin. Perjalanan kenal diri emang nggak pernah kelar ya. Tapi memulainya dengan berani lihat ke dalam, kayak kata Faden, itu langkah yang bisa ngubah banyak hal. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda percikan buat eksplorasi diri lebih jauh lagi ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.